Ada yang tahu? Oke, 25/4. Betul. Oke, 25/4 ya. Sekarang kalau seperti yang ada di rumus ini kan kalau ada akar A per B sama dengan akar A per B. Jadi sekarang akar 25/4 itu sama dengan akar 25 dibagi dengan akar 4. Iya kan? Sekarang kita tinggal menyelesaikan satu persatu. Pertama kita selesaikan akar 25. Akar 25 berapa? Sama dengan berapa? 5/2 kan? Dan 2/2. Untuk akar 4-nya kan 2/2 sama dengan, berarti nilainya sama dengan 5/2. Oke, pinter-pinter. Ini nilainya. Oke, di sini sudah paham? Oke, paham. Sip, sip, sip. Sekarang untuk contohnya 8/3. Oh iya, nggak apa, mau dicatat. Akar 8/3. Kalau satu akar 8 1/3 itu sama dengan berapa, Mbak? Akar berapa? Mbak Wati ini mau dicatat ya, monggo silahkan. Betul, berarti 25/3. 25/3 ya. Seperti yang sama, sekarang kan akar 25/3 itu sama dengan akar 25 dibagi per akar 3. Ya kan? Berarti di sini eh, ada dua. Kita selesaikan satu-satu. Akar 25 tadi sudah diketahui 5. Akar 3 berapa? Ada yang tahu akar 3 berapa? Nggak bisa, karena akar 3 kan dia tidak bisa dikalikan berapapun, jadi tetap menjadi akar 3. Kalau dikali satu kan satu bukan 3. Berarti ini. Iya, betul. Tetap ditulis akar 3. Kalau dia nggak bisa diakarkan, berarti dia tetap ditulis dengan angka yang sama. Sudah paham sekarang? Iya, tetap 5 per akar 3. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah selesai, Mbak. Yang nulis tadi sudah selesai. Kalau ada yang belum absen ya, absen dulu. Nanti takutnya kelepas, nggak ke absen. Sekarang untuk soal ketiga. Sekarang 5/9. Kita bawa. Akar 5/9. Sama Mbak caranya. Berarti kan kalau akar 5/9 kan kalau dipisah menjadi akar 5 per akar 9. Ya kan?
Nggak apa-apa, Mbak Ayu siapa nama aslinya sesuai dengan absennya. Sekarang satu-satu. Akar pangkat 5 berapa? Ada yang tahu akar pangkat 5? Akar 5, betul. Sebentar. Ini berarti ada akar 5. Ayo, tadi kan kalau akar 5 dia nggak bisa diakarkan, berarti dia tetap akar 5, bukan 5 loh ya Mbak ya. Jangan salah, karena dia akar 5 dia nggak bisa diakarkan, jadi dia tetap akar 5. Kalau nanti hasilnya 5 berarti dia akan menjadi akar 25. Nanti beda. Iya, akar 5 yang benar. Mbak siapa yang Mbak Ayu? Mas Ayu, nama aslinya siapa Mbak? Kemudian untuk akar 9 berapa? Siapa tadi? Sebentar. Selo Gladys itu siapa Mbak nama 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 aslinya? Ayo, kalau masih akar 9 ada yang Mbak Siti Aminah masih bilang akar 3. Salah loh Mbak. Kalau akar 9 berapa? Yang benar Mbak Siti Aminah berapa? Iya, benar. Kalau akar 9 itu sama dengan 3, bukan akar 3. Jadi hasilnya akar 5 per 3 atau biasa ditulis sepertiga akar 5. Biasanya ditulis seperti ini. Ada pertanyaan di sini? Karena kenapa? Karena kan sebenarnya kalau 1/3 itu sama aja. Sebenarnya ditulis akar 5/3 atau 1/3 akar 3 itu sama saja. Kenapa? Karena sebenarnya akar 5 itu kan sama dengan 1 kali akar 5. 1 kali akar 5 kan tetap akar 5 kan, Mbak? Per, jadi akar 5 itu sama dengan 1 kali akar 5. Jadi satunya itu bisa digeser untuk 1/3 akar 5. Hasilnya kan sama. Sama aja kan menjadi akar 5/5. Ini sama. Penulisan ini atau ini itu sama benarnya. Nggak beda rumus. Nggak ada rumus di sini Mbak Tia. Jadi cuma cuma apa sih utak-utak angka gitu aja sih. Beda penulisannya, nggak ada rumusnya, beda penulisannya. Oke, nggak, sudah nggak ada pertanyaan, kita lanjut untuk yang soal selanjutnya. 9/32. 9/32. Sekarang kita selesaikan akar 9/32. Sudah benar Mbak Santi. Kalau seandainya akar 5/3 boleh. Tapi kalau seandainya ada pilihan ganda tapi akar 5/3 nggak ada, tapi adanya sepertiga akar 5 itu juga sama aja, sama benernya. Jadi penulisan ini atau ini itu sama. Kadang-kadang kan kalau di jawaban apa sih di soal-soal ujian tuh biasanya gitu akar 2/4 itu bisa ditulis seperempat akar 2 kayak gitu tuh penulisan aja sebenarnya. Tadi berapa soalnya lupa sampean. 9
per 32. Sekarang kalau seandainya ada rumus akar 9 per 32, berarti sama caranya, kita tulis dulu akar 9 per akar 32. Kalau akar 9 sudah tahu kan berapa? Oke, 3. Benar. Sekarang untuk yang akar 32. Akar 32 bisa nggak kalau seandainya dia langsung dipangkatkan? 16 kali 16 bukan 32 dong. Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita harus akar 33 dari mana? 16 pangkat 2 berarti 16 kali 16. Hasilnya berapa? 256. Bukan, salah. 16 plus 16. Berarti 16 plus 16 itu berapa? Kalau dikalikan. Tetap 32. Ini ada, kalau 32 kan ada macam-macam. Ada berapa kali berapa ya? Ada 16 kali 2. Ada 8 kali 4. Ya kan? Kita bisa milih dari sekian 32 ini ada 16 kali 2 dan ada 8 kali 4. Sekarang kita cari dari kedua kemungkinan ini mana diantaranya yang bisa kita gunakan untuk akar pangkat 2. Berarti kan kita bisa menggunakan bilangan 16 kali 2. Ya kan? Berarti 32 kita bisa tulis dari akar 16 kali 2. Di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak? Kan karena 32 tadi kan dari 16 kali 2 atau 8 kali 2. Tapi kita memilih 8 kali 4, sorry. Yang 16 kali 2. Kenapa nggak ditulis akar 32? Karena kita harus mencari bilangan. Kita harus tetap mengecilkan bilangan 32 ini, Mbak. Jadi kita harus mencari bilangan berapa yang dia bisa diakarkan. Kenapa nggak milih 8? Karena ada dua, bisa akar bisa kan ada 16 kali 2 dan 8 kali 4. Kenapa kita memilih 16 kali 2? Karena kita akan menyisakan akar bilangan lebih kecil. Kalau seandainya kita memilih 8 kali 4 kan berarti nanti kan tinggal 2 akar 8 kan. Sedangkan kalau kita memilih 16 akar 2, kita akan mendapatkan nilai ini yang bisa diakarkan. Menyederhanakan. Ini bisa diakarkan, tapi yang akar 2 ini dia yang enggak tetap akar 2. Sebenarnya bisa, tapi dalam matematika kita tetap akan memilih bilangan yang mempunyai nilai terkecil. Sisanya dalam akarnya itu harus kecil, Mbak. Jadi kan kalau seandainya di sini, ini ada, nanti sisanya kan jelas ada akar 2 dan akar 8. Ya kan? Nanti 8 ini nanti bisa diakarkan lagi. 8 kan nanti bisa diakarkan lagi 4 kali 2, ya kan? Iya kan? Saya tak tulisnya. Sebentar, tak jelasin yang enak. Gini. Sekarang ada 32. 32 itu bisa 16 kali 2. Ya kan? Kemudian ada 8 kali 4.
ya kan? Sekarang kalau seandainya 16 kali 2 ini jelas, kita nanti bahas nanti. Sekarang kalau kita pakai 8, iya, 8 kali 4, kita akarkan. Seandainya ya, ini 8 kali 4 kali 8 kali 4. Ini nanti 8, ini nanti kita harus mengecilkan bilangan 8 ini lagi, Mbak. Kenapa? Iya. Kenapa? Kalau seandainya ini 8 kali 4 itu kan sama dengan 2 akar 8. Dari sini paham kan? Paham nggak? Tapi kemudian kita sudah punya 2 akar 8. Tapi 8 ini bisa kita kecilkan lagi menjadi 2, 4 akar 2. 2 akar 4 kali 2, ya kan? Itu kan sama dengan akar 8 kan? Dan kalau seandainya 4 akar 2 kita keluarkan lagi kan sama dengan 2 kali 2 akar 2. Ketemu 2 sebentar mana? 2 dari mana, Bu? 2. 2 ini ya maksudnya. Sebentar. Saya ulang kalau belum paham. Sini, mbaknya dari sini paham nggak? Kalau 32 sama dengan 8 kali 4. Semuanya paham? Oke, karena ini kan berarti kan sama dengan akar. Kalau kita ini kita bicara dalam bentuk akar ya, berarti kan akar 8 kali 4. Ini berarti ini kan yang akan kita selesaikan. Itu kan kalau kita jabarkan kan sama dengan akar 8 dikali dengan akar 4. Di sini paham? Oke, sekarang akar 8-nya kalau diakarkan kan dia kita skip dulu. Berarti kan kita sekarang akar 4. Akar 4 berapa? 2. 2 kita tulis lagi akar 8. Ya kan? Di sini paham? Sampai di sini? Oke. Sekarang 8. 8 sendiri itu masih bisa kita jabarkan kan, Mbak? 8 itu berapa? 4 kali 2 kan? Iya, betul. 4 kali 2. Sedangkan yang seperti yang tadi kalau 4 kali 2 berarti kan ini tak tulis di atas. Space-nya habis. Berarti kan ini tak tulis di sini ya. Tak tulis di sini. Berarti ini kan 2 kali akar 4 kali akar 2. Iya kan? Sedangkan akar 2 ini, akar 4 ini berapa, Mbak? 8 ditulis bukannya langsung 2 per 4. 2 per 4, 2 per 4 dari mana, Mbak Siti? 2 per 4-nya dari mana? Nggak bisa. Bukan 2 per 4, tapi 2 akar 4. Kita lanjut. Mbak Siti nanti dulu ya. Ini kan berarti 2. Akar 4 di sini dikali dengan 2. Dikali dengan akar 2. 2 kali 2 berapa? 4 kan? Berarti 4 akar 2 nilainya. Ini kalau seandainya nilainya 8 kali 4. Ya, kalau kita menggunakan rumus 8 kali 4. Hasil akhirnya 4 akar 2. Sudah paham?
Kalau yang 16, sekarang kita ke yang ke-16. Sekarang ada, tadi kan akar 9/2. Bentar. Akar 9/32. Kan sudah segini ya tadi. 16 kali 2. Sorry, ini salah. Bener sih. Ya, ini kan. Kalau di sini kan tinggal 9 akar 16 dikali dengan akar 2. Ini kan. Akar 16 berapa? 4. Akar 2 kita tulis tetap akar 2. Hasilnya akan sama kan ini? Tadi kan kalau kita pakai yang 13 kita pakai 32 kita pakai 8 kali 4. Tadi kan sama dengan 4 akar 4. 4 akar 2 kan? Ini hasilnya sama. Bingung ya ini mesti. Hasilnya sama. Tapi kan kalau kita pakai 8 kali 4, iya betul. Soalnya kalau yang 8 kali 4 kan kita harus mengakarkan 2 kali. Kalau yang 16 kali 2, kita cuma sekali kan ngerjainnya. Jadi biasanya kalau biar kita ngerjainnya cepet, kita tulis dulu kemungkinannya. Dengan bilangan yang paling besar, itu yang kita pakai. Iya betul, begitu. Sudah paham di sini atau ada satu yang mau ditanyakan? Belum paham? Oh paham ya, oke. Kalau sudah paham, sudah berarti untuk menyederhanakan bentuk pecahan sudah paham. Sekarang kita akan masuk ke merasionalkan bentuk akar. Di sini, kalau seandainya ada akar A per B, itu sama dengan akar A per B kali B kali B. Kali B per B. Di sini. Kenapa kita memakai akar A per B dikali B per B? Karena kan sebenarnya kalau B dibagi B itu kan sebenarnya hilang kan, Mbak? Itu kan sama dengan bilangan A per B sendiri. Di sini bingung nggak? Kenapa dia dikali B per B? Oke, paham yang lainnya? Oke, kalau sudah paham, kenapa B per B mesti diulang? Sebentar ya, saya ulang ya. Kan sekarang seandainya ada bilangan A per B itu sama dengan akar A per B dikali B per B. Kenapa dia ditulis B per B padahal dia sebenarnya 1? Supaya kita bisa mengeluarkan bilangan akar ini dari akarnya. Seandainya kita kalau seperti ini kan sebenarnya kalau A per B ini itu kan sama dengan iya rumusnya. Jadi kalau B per B itu kan sebenarnya 1 sama dengan 1 kan. Jadi sebenarnya bilangan yang kita hitung itu sama, yaitu tetap A per B. Kenapa kita mengalihkan B per B yang di sini penyebutnya kita kalikan supaya kita bisa mengeluarkan B ini keluar ke bentuk akar. Jadi kalau kita jabarkan A per B dikali B per B itu kan sama dengan akar
A kali B per B kuadrat. Di sini paham nggak? Bingung nggak? Yang lainnya? Oke. Kemudian, kalau sudah, kan kita ada, berarti kan kalau ditulis dijabarkan lagi, dia ada A per B per akar A per B per akar A kuadrat. Ya kan, kalau dijabarkan? Iya, B kuadrat karena B kali B. Ini kan B, A dikali B sama dengan AB, B dikali B sama dengan B kuadrat. Kemudian kalau kita pengen menyelesaikan satu-satu kan berarti tinggal akar AB per akar A, sorry. Ini B kuadrat. Salah nulis. Iya, B kuadrat. Berarti kan kita jabarkan akar AB kan kita nggak bisa kan, nggak bisa mengakarkan kan. Kita tetap tulis AB. Kemudian akar dari B kuadrat apa? Ayo, ada yang tahu? Akar dari B kuadrat? Iya, akar dari B kuadrat itu sama dengan B. Jadi nanti tulisnya, kalau kita tulis kayak tadi sama dengan seper B akar A kali B. Begini. Ini kenapa dia perlu dikalikan dengan B per B. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Intinya sama, intinya itu adalah kita ingin mengeluarkan nilai dari B ini untuk bisa keluar dari akar, Mbak. Intinya itu cuma di situ. Aduh. Mm-mm. Seper B itu satunya dari akar, bukan? Seper B itu dari akar. Karena dia akar B kuadrat kan B kan, Mbak. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh soal. Kita contoh soal ke akar 2 per 3. 2 akar 3 per 3. Akar 2 per 3. Kalau seperti ini berarti kita mengalikannya dengan apa? Dengan berapa? 2 per 3 akar 2 per 3 dikali 3 per 3. Benar. Sekarang kalau akar 2 per 3 dikali 3 per 3 nilainya berapa? Akar berapa per berapa? Akar 6 per 9. Iya. Mbak Ami dari 3 dari mana? Hayo. Kan 2 dikali 3 per 3 kali 3 berarti 6 per 9. Oke. Sekarang kita jabarkan kan menjadi akar 6 per akar 9. Akar 6-nya kita nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal yang bisa akar 9-nya. Akar 9 berapa? 3. Berarti kalau ditulis menjadi 1 per 3 akar 6. Begini. Di sini gampang kan? Paham semua kan pastinya? Oke. Sekarang untuk contoh yang kedua. Mana tadi? Loh? Mana tadi contoh keduanya?